Teman-teman, hari ini kita akan sharing sedikit tentang doa ya. Jadi di sini kita bukan untuk menggurui ya teman-teman ya. Disclaimer ya. Jadi teman-teman, kesalahan pertama yang kita lakukan saat berdoa adalah meminta. Nah, bagaimana ini bisa salah? Bukankah dengan kita tidak memiliki ya, justru kita harus meminta gitu. Jadi gini teman-teman, doa adalah frekuensi yang kita lepas. Dalam berdoa, apa yang kita lepas bukan kalimat atau baitnya, melainkan getaran energi yang kita bentuk. Nah, karenanya saat berdoa jangan meminta. Saat kita meminta, berarti energi yang kita getarkan adalah energi tidak memiliki, teman-teman. Dengan kata lain, frekuensi yang kita tarik adalah frekuensi tidak memiliki, dan frekuensi yang akan kita terima adalah frekuensi yang sama juga. Nah, maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah jangan meminta saat berdoa, tapi coba baliklah situasinya. Misalkan contoh, kita berdoa untuk sembuh misalkan, maka ketimbang kita berdoa, ya Tuhan mohon sembuhkanlah saya, coba untuk dibalikkan situasinya. Contohnya misal, ya Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang Engkau anugerahkan. Setiap anggota tubuhku bekerja sedemikian baiknya, jiwaku menguat, terus hatiku bahagia dengan kesembuhan ini. Aku senantiasa bersyukur dengan kesembuhan ini. Ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nah, dengan cara ini kita membentuk energi yang selaras dengan apa yang kita inginkan, bukan sesuai dengan apa yang tidak kita inginkan, teman-teman. Energi kecukupan adalah vibrasi yang kuat gitu. Kalau kita merasa cukup akan kondisi yang sudah ada, maka kita akan senantiasa dikelilingi dengan energi yang terus bertambah, teman-teman. Nah, itulah kenapa Zat Maha meyakinkan barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah. Kenapa? Karena energi yang bervibrasi dari manusia yang bersyukur adalah getaran kecukupan. Maka wajar kalau kecukupannya akan selalu bertambah, teman-teman. Kita ini dibentuk dari energi. Jadi wajar kalau kita bergerak sebagaimana gerakan energi. Jadi sekali lagi, doa adalah frekuensi yang kita lepas. Dalam berdoa, apa yang kita lepas bukan kalimat atau baitnya, teman-teman, melainkan getaran energi yang kita bentuk. Nah, karenanya saat kita berdoa jangan meminta, tetapi berdoalah seakan doa itu sudah terkabul. Bukan hanya sekedar diasumsi ya, namun dirasakan juga euforianya.
Jadi izinkan diri kita tersenyum dan merasakan kecukupannya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, pahami kalau otak tidak mengetahui perbedaan pikiran nyata dengan pikiran imajinasi, tetapi otak akan selalu mengatur vibrasi setiap sel tubuh kita agar bergetar sesuai arahan kesadaran, teman-teman. Nah, kesadaran adalah yang mengetahui perbedaan pikiran nyata dengan pikiran imajinasi. Jadi, coba manfaatkan kemampuan ini untuk membuat manifestasi terbaik kita, teman-teman. Tidak ada yang salah di sini, karena sistem ini bukan sedang mengajari kita untuk membohongi kenyataan. Justru ini sebaliknya, teman-teman. Sistem ini mengajari kita sistem ini mengajari kalau kita bukanlah korban dari keadaan. Kita hidup bebas untuk membentuk energi kita sendiri, teman-teman. Nah, Zat Maha tidak pernah membuat kita untuk sedetik pun menjadi korban. Kenapa kita menjadi seperti ini? Hanya karena kita besar tanpa sedikit pun tahu kalau diri ini tidak terbatas. Nah, kalau kita memahami rahasia ini, maka kita tidak akan pernah mengulang-ulang doa yang sama, gitu. Tapi kita hanya akan menghadirkan selalu rasa cukup yang sama di setiap desa nafas kita, yaitu rasa cukup yang bergetar dari kesadaran yang paham kalau doanya memang sudah terkabul dan cukup ditarik ke dalam diri kita sendiri, teman-teman. Nah, akhirnya kesadaran pun bisa bersaksi kalau Zat Maha memang sudah mengabulkan segala doa. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan ya. Jadi mohon dimaafkan. Jadi ini karena ini hanya sekedar sharing, bukan untuk menggurui ya, teman-teman ya, sekali lagi. Oke, salam.